Silakan Pak Jojo. Terima kasih Pak Afkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Biasakur, Pak Kiai Romo Yai sama Pak Tato. Jadi memang antara hati dan logika memang perlu disinkronkan gitu. Ya. Jadi yang perlu di sini yang digarisbawahi ini ternyata untuk menjadikan logika itu sinergi dengan hati itu sama Buya diceritakan cukup menarik di sini bahwa ternyata kalau produk olahan hatimu maka cinta seperti itu akan menghilangkan keseimbangan dirimu. Tetapi cintamu yang dihasilkan melalui kesepakatan bersama hati dan logika, setelah melalui proses dialog panjang, maka cinta semacam itu akan langgeng dan berkesinambungan insya Allah. Dan memang faktanya memang begitu Bu ya. Jadi saya sendiri meyakinin bahwa keduanya itu harus bersinergi gitu. Tadi kan ada yang mengatakan bahwa digerakkan hati, ada yang mengatakan digerakkan oleh logika. Menurut saya harus bersinergi dan melihat waktu, ruang dan tempatnya. Itu satu. Yang kedua, ternyata di puisi Buya itu ada kelaparan, tetapi kok tidak menyinggung kehausan ya Bu ya. Bahwa lapar dan haus itu kan juga sama-sama sesuatu yang sesuatu yang melampaui batas gitu. Ketika sesuatu sudah melampaui batas, memang di sana tidak ada keseimbangan gitu. Jadi menurut saya cukup pemilihan katanya itu cukup tepat gitu, karena kalau kelaparan dengan kehausan itu kan berbeda. Kalau kehausan, orang kelaparan itu belum tentu haus, tetapi kalau atau sebaliknya, kalau orang kehausan itu belum tentu kelaparan. Kalau sudah kelaparan juga pasti kehausan. Itu saja yang saya ingin sampaikan bahwa setuju sekali bahwa dalam melakukan setiap langkah kita, termasuk itu ibadah sholat, ibadah sosial, kedua perangkat yang kita punya itu harus bersinergi. Kapan waktunya yang di depan hati atau logika itu tergantung situasinya. Saya kira begitu, Pak Afkar. Ya, terima kasih. Semuanya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini tentang sinkronisasi antara hati dan logika, Bu ya. Saya ingin mencoba menjelaskan dengan satu contoh. Iya. Tapi contoh ini tidak 100% menampilkan pemahaman dialog hati dan logika, tapi lumayan bisa mendekatkan lah. Ini ada dua orang perempuan, yang satu namanya Husna, yang satu Hasanah. Yang satu didominasi oleh logika, yang satu didominasi oleh hati. Dua-duanya mencari suami. Apa yang terjadi? Yang didominasi oleh logika, siapa yang dicari? Kaya, ganteng, punya penghasilan yang besar, ya kan seperti itu. Yang punya mobil banyak, ya, supaya nanti anak-anaknya bisa lanjut sekolah, cukup makan dan sebagainya. Orang yang memilih jodohnya dengan hati, si Hasanah, dia mencari laki yang soleh, yang bisa menjalani agama dengan baik, yang punya perhatian kepada istri, ya, yang rela berkorban untuk ini, dan dia orang yang setia, yang lelaki yang bisa menjadi pemimpin keluarga. Beda pilihannya. Iya, ini tidak salah. Saya tidak menyalahkan yang berpikir logis, tidak mendukung yang melankolis gitu ya. Yaitu yang indah itu dua-duanya digabungkan, yaitu kecerdasan otak dan kecerdasan hati. Ada kecerdasan intelligent question, ada intelijen spiritual, dan apa satu lagi intelijen emosional.
Saya kira ketiga kecerdasan kita gabungkan, itulah yang paling indah. Nah, tetapi untuk membentuk kita menjadi cerdas dalam tiga hal itu tentunya banyak latihan-latihan. Hati juga dilatih, otak juga dilatih. Sebab bagaimanapun namanya otak, kerjanya tidak lebih wilayahnya itu adalah sebagai regulator, menyusun premis-premis, ya kan? Kemudian mengambil kesimpulan. Logika akan mengatakan ketika A sama dengan B dan B sama dengan C, maka kesimpulannya A sama dengan C. Ini logika. Bagaimanapun kalau A sama dengan B, B dengan C, itu pasti kesimpulannya A sama dengan C. Karena middle termnya itu pada premis yang pertama sebagai predikat, pada premis yang kedua sebagai subjek. Itulah middle term. Ketika A sama dengan B, B sama dengan C, maka middle term ini yang dihilangkan, maka menjadi A sama dengan C. Itu logika. Ya kan? 1 ditambah 1 sama dengan 2, logika. Apel 1 ditambah pisang 1, ada berapa? Ya bukan 2, 1 apa 1 pisang. Kucing 1 masuk kamar ditambah tikus 1 masuk kamar, ada berapa binatang? 2. Ada 1. Oh ya, siap. Kucing. Tikusnya mana? Dimakan. Dimakan. Jadi dalam kondisi semacam itu juga kita mesti waspada. Nah, makanya ini Aristoteles sendiri itu adalah telah menyarankan bahwa sistem silogisme berpikir dalam menyusun premis itu ada beberapa kelemahan-kelemahan. Ya, ini kita bicara logika, filsafat Yunani yang di situ banyak kelemahan-kelemahan. Umpamanya, ketika middle termnya kita acak, A sama dengan B, B sama dengan C. Ini bentuk pertama. Bentuk yang kedua, A sama dengan B, C sama dengan B. Middle termnya keduanya dalam sebagai predikat. Ada lagi yang ketiga, A sama dengan C, A sama dengan B. Ini middle termnya dalam bentuk subjek semuanya. Ini punya kelemahan-kelemahan. Berlogika, ayo kita berlogika. Saya akan tunjukkan kelemahan logika kita. Ya, itu kalau bentuk yang pertama A sama dengan B bisa dengan C. Tapi ketika middle termnya pada dua premis itu sebagai predikat A sama dengan B, C sama dengan B, maka ada kelemahan. Apalagi pada bentuk yang ketiga A sama dengan C, A sama dengan B. Dua-duanya pada subjek berbeda. Apalagi yang paling lemah dibalik A sama dengan B, A sama dengan B, C sama dengan A. Ini yang paling lemah sekali. Sehingga ini tidak bisa menerima bentuk-bentuk yang juz'iyat dan yang salibah harus kuliah dan mujabat semuanya itu. Ini dalam logikanya. Tapi nanti lain waktu kita bicarakan. Terima kasih.